Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kocak dari tokoh cerdik favorit kita semua. Siap-siap dibuat tertawa lagi. Ya, ini dia, kisah Abu Nawas dan Kuda Raja. Suatu pagi yang cerah, tiba-tiba suasana istana berubah menjadi kacau balau. Kuda kesayangan Baginda Raja yang gagah perkasa, tiba-tiba lenyap tanpa jejak dari kandangnya. Seluruh penjaga panik, para menteri bingung, dan istana pun gempar. Siapa yang berani berbuat senekat ini? Mencuri kuda milik raja sama saja mencari mati. Raja murka. Amarahnya meledak. Cepat temukan pencurinya, teriak raja. Kalau dalam 1 hari tidak ketemu, kalian semua akan kuhukum berat. Wah, gawat ini. Semua orang ketakutan, berlarian mencari jejak si pencuri. Di tengah kepanikan itu, seperti sudah bisa ditebak, nama siapa lagi yang disebut-sebut kalau bukan Abu Nawas. Padahal, saat itu Abu Nawas sedang santai menyeruput teh hangat di sebuah warung di sudut pasar, sama sekali tidak tahu menahu soal kuda yang hilang. Tapi, bisik-bisik para pengawal mulai menyebar. Pasti ini ulah Abu Nawas lagi. Siapa lagi yang punya akal licik dan keberanian gila untuk mencuri kuda raja? Tuduhan tak berdasar ini dengan cepat sampai ke telinga raja yang sedang kalut. Tanpa pikir panjang, perintah penangkapan pun dikeluarkan. Tak lama kemudian, para pengawal kerajaan sudah mengepung Abu Nawas. Tanpa banyak bicara, mereka langsung mengikat dan menyeretnya ke istana. Orang-orang di pasar hanya bisa melihat dengan kasihan. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas disambut dengan tatapan tajam yang siap menghunus. "Hai Abu Nawas, aku tahu kaulah yang mencuri kudaku," kata raja dengan suara menggelegar. "Aku beri kau waktu 3 hari. Kembalikan kudaku, atau kepalamu akan jadi gantinya." Tuduhan sudah dijatuhkan, vonis pun sudah di depan mata. Abu Nawas hanya bisa menelan ludah. Otaknya berputar cepat mencari jalan keluar. Abu Nawas pun dijebloskan ke dalam penjara yang gelap dan dingin. 3 hari, bagaimana mungkin ia menemukan kuda yang entah di mana rimbanya? Orang lain mungkin sudah pasrah menangisi nasib, tapi ini Abu Nawas. Di saat-saat genting seperti inilah, akal cerdiknya justru bekerja paling cemerlang. Ia mondar-mandir di dalam sel, memikirkan segala kemungkinan. Tiba-tiba, sebuah ide gila, sebuah ide nekat, melintas di benaknya. Ia tersenyum licik, lalu memanggil penjaga. "Tolong sampaikan pada Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Aku punya penawaran yang tidak akan bisa beliau tolak. Aku bisa mengajarkan kudanya berbicara." Mendengar permintaan aneh Abu Nawas, penjaga pun segera melapor pada raja. Awalnya raja mengira Abu Nawas sudah gila karena takut dihukum mati. Mengajarkan kuda bicara, sungguh tidak masuk akal. Tapi rasa penasaran raja ternyata lebih besar dari amarahnya. "Baiklah, bawa dia kemari," perintah raja. Abu Nawas pun kembali dihadapkan pada raja. "Kau bilang bisa membuat kudaku bicara?" tanya raja. "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas mantap. Raja berpikir sejenak. "Baik, aku beri kau kesempatan. Tapi waktunya tidak 3 hari. Aku beri kau waktu 1 tahun penuh untuk melatih kuda itu. Kalau dalam setahun kudaku benar-benar bisa bicara, kau akan kubebaskan dan kuberi hadiah. Tapi kalau gagal, hukuman mati menantimu." Dan begitulah, dengan akal bulusnya yang luar biasa, Abu Nawas berhasil lolos dari ancaman hukuman mati, setidaknya untuk sementara. Ia berjalan keluar dari gerbang penjara dengan senyum lebar, menepuk-nepuk dadanya dengan lega. Seorang temannya yang sudah menunggu di luar langsung menghampirinya. "Abu Nawas, kau sudah gila. Ya, mana mungkin kuda bisa bicara? Kau hanya menunda kematianmu," kata temannya dengan cemas. Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, tenang saja, kawan," jawabnya santai. 1 tahun itu waktu yang sangat lama. Dalam setahun, banyak hal bisa terjadi. Bisa saja raja lupa dengan janjinya, bisa saja kudanya mati karena sudah tua, bisa saja raja yang mangkat lebih dulu, atau bisa saja aku yang kabur duluan. Temannya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas yang selalu punya cara kocak untuk lolos dari masalah. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas kali ini. Selalu ada saja akalnya untuk membalikan keadaan yang paling genting sekalipun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ya, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kira-kira apa yang akan terjadi setahun lagi? Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode seru selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.